Ma'am, calm down. Please just call for help. Calm down. Help you with what? Maisie Day. That's a long-ass ride. We don't have time for a soda? You want a soda or you want Maisie Day? Seorang selebriti wanita yang menghilang tanpa jejak ditemukan oleh sekelompok paparazzi. Namun ternyata dia memang tak ingin ditemukan. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video hari ini saya akan ceritain alur dari series antologi Black Mirror season 6 episode 4 Maisie Day. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Seorang paparazzi bernama Bo mendapatkan foto skandal dari seorang selebriti pria. Saat Bo ketahuan, pria itu berusaha membeli foto-foto itu dari Bo. Namun Bo buru-buru pergi dari sana dan meninggalkan pria itu. Setelah itu, Bo segera menjual foto-fotonya kepada seseorang yang bernama Nick. Ia berhasil mendapatkan harga yang lebih mahal dari yang ditawarkan selebriti pria tadi. Namun beberapa hari kemudian, selebriti pria yang sama muncul di berita-berita dan disebutkan bahwa ia ditemukan telah meninggal dunia di rumahnya setelah skandalnya diketahui oleh dunia. Suatu malam, Bo kembali memburu foto selebriti, kali ini seorang selebriti wanita. Namun Bo merasa terganggu saat menyaksikan rekan paparazinya berkata kasar dan menghina selebriti itu demi mendapatkan reaksi. Merasa bahwa pekerjaannya dipenuhi oleh orang-orang tak beradab, Bo pun akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi paparazzi. Justin Camley situation, this is sad as shit, Bo, but it's not your fault. Can't handle the consequences. Don't enter the game. Duke's right. Beberapa saat pun berlalu. Di Ceko, seorang aktris bernama Maisie Day menyelesaikan proses syutingnya hari itu. Saat ia berada di kamar, ia kesulitan berkonsentrasi. Ia kemudian mengkonsumsi barang terlarang dan menjadi teler. Malam itu, ia pun keluar mengendari mobil dan menabrak seseorang. Keesokan paginya, Maisie Day sedang di mobil dan tiba-tiba banyak polisi terlihat berada di lokasi di mana ia menabrak seseorang tadi malam. Diketahui bahwa polisi menganggap itu sebagai kejadian tabrak lari dan mereka menutup area tersebut untuk sementara. Maisie Day kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat itu dan kembali pulang. Sejak itu tak ada lagi yang pernah melihat atau mendengar kabar Maisie Day. Road is closed. I go around. Maisie, hair and makeup are ready for you. Bo sekarang bekerja di gerai kopi. Saat bekerja, Bo dihampiri oleh teman paparazinya dulu yang bernama Hector. Kata Hector, Nick telah mengumumkan bahwa ia akan memberi imbalan sebesar $30.000 kepada paparazzi yang bisa mengambil foto Maisie Day dan menemukan keberadaannya. Hector berharap Bo mau membantu dengan menghubungi informan lamanya. Kebetulan Bo saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar sewa rumah dan tawaran Nick itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Thought that maybe you could help me with something. Nick's offering $30K for the first photo of her. $30K? $30K. As you know, your share of the rent is late. Bo pun tak tahan dan mulai mencari tahu informasi mengenai Maisie Day. Ia bahkan mendatangi restoran mie favorit aktris itu. Sementara itu, ternyata Maisie Day berada di rumah seorang kenalannya dan tak pernah keluar. Ia terbayang terus akan kejadian malam itu. Kondisinya kini menjadi tidak stabil, bahkan pelayan yang datang ke rumah itu terkejut ketika melihat rumah dalam keadaan berantakan. Well, let me know if that changes. And call me here if anything changes. Thank you. Bye. Saw her yesterday. Really? Bo mengintai di luar rumah itu sampai ia melihat ada sebuah mobil berwarna hitam yang masuk ke dalam. Saat itu seorang pria datang menemui Maisie Day. Ia adalah Dr. Babish. Dengan air mata bercucuran, Maisie Day meminta Dr. Babish untuk membantunya. Dr. Babish menawarkan suatu tempat yang privasinya sangat terjaga untuk Maisie Day, dan ia pun setuju untuk datang ke sana. Setelah itu terlihat mobil hitam kembali keluar dari rumah itu dan Bo mengikutinya berharap ada Maisie Day di dalamnya. Dr. Babbage, can you get me better? It's better be you, Maisie. Bo terus mengikuti sampai mobil itu berhenti di sebuah restoran di pinggir jalan. Saat Bo mengintai, seorang pria pun keluar dari mobil itu dan menghampiri mobil Bo.
Ia kemudian langsung menusuk semua ban mobil Bo. Mobil itu kemudian pergi lagi dan Bo terpaksa diam di sana menerima nasibnya. Ia lalu masuk ke restoran dan berbicara dengan pelayan restoran. Bo menanyakan apakah ada bengkel terdekat dan motel di mana ia bisa bermalam, namun tak ada yang tersedia di daerah itu. Ia kemudian diberitahu bahwa hanya ada sebuah tempat rehabilitasi di dekat situ. Namanya adalah Cedarwood Retreat. Tempat itu telah disewa selama akhir pekan dan semua pegawainya diliburkan. Mendengar itu, Bo pun tertarik. The only place near here is the Cedarwood Retreat. That's really more like a rehab place. Someone hired the entire complex for the weekend. The whole place? Bo kemudian menghubungi Hector. Beberapa saat menunggu, Hector pun datang. It's a long-ass ride. We don't have time for a soda? You want a soda or you want Maisie Day? Mereka langsung pergi ke tempat rehabilitasi itu. Mereka sampai di Cedarwood Retreat dan ternyata area itu tertutup rapat. Kemudian tiba-tiba datang 2 orang paparazi lain. Mereka juga sedang mencari Maisie Day. Ternyata mereka telah menaruh alat pelacak di motor Hector dan mengikutinya ke sana. Meskipun kesal, tapi Bo dan Hector tidak bisa berbuat apa-apa. What is this, Jurassic Park? Got a T-Rex in there or something? No, they're just keeping people like us out. Fuck you doing out here, huh? It's gotta be Maisie Day, right? Let's find a way in. Mereka berempat kemudian mencari jalan masuk dan merangkak di bawah pagar dan masuk ke area itu. Tempat itu sepi dan di sana ada sebuah pondok yang letaknya agak tinggi. Saat hari sudah malam, keempatnya melihat Dr. Babbage keluar dari pondok itu. Dr. Babbage terlihat mengunci pintu dan kemudian pergi dari sana. That's the guy who slashed my tires. Maisie Day is here. Okay, my friends, that's Dimitri Babbage, specialist doctor to the stars. Keempatnya kemudian mendekat. Paparazzi itu memotret area dalam pondok dari lubang kipas. Dan dari foto mereka melihat Maisie Day dirantai di dalam. Bo merasa khawatir dan memukul gembok pintu. Saat itu yang lain pun mulai memotret apa yang dilakukan oleh Bo. Saat pintu berhasil dibuka, mereka melihat Maisie Day terbaring di kasur dalam keadaan dirantai. Tubuhnya panas dan ia sepertinya sedang setengah tidak sadar, gelisah dan gemetar. Para paparazzi yang lain terus memotret meskipun Bo menyuruh mereka berhenti. Di tengah keadaannya itu, Maisie menyuruh mereka semua pergi dari sana. Tapi Bo terus berusaha membebaskan Maisie Day dari rantai. Maisie lagi-lagi menyuruh mereka lari menjauh. Di dalam sana, Hector juga melihat ada 2 ekor kambing. Is that a fucking chain around her neck? Kinky shit. Guys, can you just stop for 1 minute? Stop! She's chained to the floor! Get the fuck away from me! Please! You don't understand! Tiba-tiba Maisie melihat ke atas dan malam itu sedang bulan purnama. Maisie kemudian terbayang kejadian tabrakan waktu itu. Ternyata saat itu Maisie Day bukan menabrak orang, tapi manusia serigala. Dan ia pun diserang waktu itu. Saat itu tubuh Maisie Day kemudian berubah menjadi serigala. Melihat itu, Hector langsung menarik Bo untuk pergi dari sana. Sementara 2 orang lainnya masih terus memotret sampai salah satu dari mereka diterkam oleh manusia serigala. Sementara 1 orang lagi berhasil menyusul untuk kabur membawa kamera temannya. Namun saat merangkak di bawah pagar, ia tertangkap oleh manusia serigala. Saat itu, Hector merebut kamera itu dan ia pun pergi bersama Bo. Di jalan mereka tabrakan dengan sebuah mobil dan mereka terpaksa terus berlari meninggalkan motor Hector karena manusia serigala itu menerkam pemilik mobil. We gotta go. Just a couple more. What are you doing? These shots are worth $1 million each, Bo. Mereka terus berlari sampai ke restoran tadi. Di sana ada seorang polisi sedang mengobrol dengan pelayan restoran yang tadi. Dan ketika mereka melihat Bo dan Hector berlari ketakutan masuk ke dalam, mereka pun bertanya-tanya. Whoa, what? Ma'am, calm down. Please just call for help. Calm down. Call for help. Bo yang panik kemudian berusaha merebut pistol polisi dan terjadilah keributan. Lalu terdengar suara manusia serigala. Bo kemudian bersembunyi di bawah sebuah meja. Saat manusia serigala masuk, ia menerkam orang-orang yang ada di dalam. Bahkan Hector dan polisi pun diterkam. Bo kemudian mengambil pistol milik polisi tadi yang terjatuh dan menembak serigala itu ketika ia akan diterkam. Bo kemudian menghampiri Hector yang sekarat. Hector pun memberikan kamera di tangannya kepada Bo. Saat itu manusia serigala tadi telah berubah kembali menjadi Maisie Day. Ia terlihat menderita. Ia kemudian memohon kepada Bo agar membunuhnya.
Namun Bo malah meletakkan pistol ke tangan Mazzy-Day. Mazzy-Day lalu mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri dan kemudian seperti memberi isyarat mengizinkan Bo untuk memotret dirinya untuk terakhir kalinya. Kill me. Just shoot me. Please. Dan film pun berakhir. Episode ini agak beda dari kebiasaan Black Mirror, di mana biasanya ceritanya berhubungan sama akibat negatif dari teknologi. Kali ini isinya tentang ketamakan dan sifat parasit dari yang namanya jurnalis. Soalnya mereka akan melakukan apa saja demi sebuah cerita yang bagus dan viral. Bahkan mereka mau saja melakukan hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan. Banyaklah contohnya di dunia nyata, tapi harus dicatat, nggak semua jurnalis seperti itu. Sayang banget rasanya ceritanya berakhir kayak gitu aja. Coba kalau ditambah dikit lagi, misalnya seperti apa yang terjadi setelah Bo ngasih hasil foto-foto itu. Apakah akan jadi berita mengejutkan? Apakah akan ada yang berusaha menutupi cerita kejadian itu? Atau bahkan mungkin Bo akan dikira ngibul. Nah, kalau kalian lebih suka ending yang seperti apa? Sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!